pernah ada, jadi ini mau percaya nggak percaya sih, tapi itu kita tuh pernah, kan kita baru ya semuanya fresh gitu, maksudnya beli ayam fresh, apa semuanya ayam fresh gitu. Itu pernah ada belatunya. Di ayamnya? Iya. Itu pernah ada belatunya itu beneran. Itu udah dimasak? Iya udah dimasak, nah untungnya. Nama saya Bu Walija. Jadi aku juga nggak tahu uangnya tuh kemana gitu. Ya, waktu susahnya tahun 96 di rumah saya tuh saya tambah sampai kerdus-kerdus. Bener. Jadi bapak jadi sedih. Ya, perkenalkan, nama saya Hengki Yuda Barnaba, biasa dipanggil Hengki. Saya pemilik Warmindo Power Rangers. Sebenarnya itu dulu tuh punya beberapa banyak nama, ada beberapa pilihan nama. Kemudian karena saya kan anak 90-an gitu, maksudnya besarnya di tahun 90-an. Biasanya kalau anak-anak 90-an tuh identiknya dengan Power Rangers berubah gitu, Rangers merah gitu. Kebetulan punya beberapa teman yang sealiran, sepemikiran, akhirnya ya udah deh kita kasih namanya Power Rangers gitu. Awalnya juga ragu juga ngasih nama Power Rangers, kayaknya nggak ada di Warmindo yang namanya Power Rangers gitu. Nggak apa-apa lah biar unik gitu, gitu. Alasannya sih itu sih gitu, jadi biar masa kanak-kanaknya inget gitu, biar happy aja. Saya itu juga unik kan ya, biar gampang diingat. Ini itu dari abis corona itu 2021 awal. Awalnya langsung di sini. Awalnya langsung di sini. Langsung 2 lapak gitu? Oh enggak, dulu mah kecil. Dulu kecil ya, separuh belum ada, sampai ke depan itu belum ada, sebelah juga belum ada. Menunya dulu juga belum sebanyak ini, jadi masih kecil. Kemudian ya alhamdulillah customernya nambah, kita by evaluasi, oh nambah customer, akhirnya nambah pemasukan, akhirnya ada uang kekumpul, nambah depan, nambah meja. Dulu mejanya cuma 6. Takut kayak gini ya? Agak gede dikit, 6, ini meja 6, nambah-nambah, alhamdulillah bisa sebelah gitu. Oh, saya itu aslinya Sumatera Barat, ibu Padang, bapak saya Jogja. Saya merantaunya dari zaman kuliah dulu sih, Kemudian kalau background pendidikan sih saya S2. S2 Pendidikan Dasar UNY. Kalau untuk kenapa sih saya ngedagang? Karena mungkin keturunan ibu ya Padang. Jadi jadi jiwa-jiwa dagangnya dari sana mungkin gitu. S1-nya Teknologi Pendidikan, S2-nya Pendidikan Dasar. Jadi sebenarnya nggak ada ini ya, background kuliner gitu ya? Atau dari orang tua ada? Karena emang saya suka makan, ibu saya juga pintar masak, dan saya pintar komentar. Makanya dari komentar itu kan biasanya jangan cuma bisa komentar, akhirnya ya begitulah. Menu bestsellernya di sini tuh apa sih Mas? Oseng ayam, terus kemudian ayam geprek, oseng ati ampela, sama burtan. Burtan itu apa? Bubur ketan hitam. Iya, bubur ketan hitam, topping es krim, topping mangga, topping Oreo. Kenapa sih ada menu burtan itu? Burtan gitu? Iya, burtan, ada burjo juga sih kita. Karena emang kita kan konsepnya Warmindo semi cafe. Kemudian karena saya pernah muda, intinya saya pernah menjajakin masa kuliah gitu. Biasanya anak kuliah itu pengennya yang menunya yang lengkap, banyak, terus kemudian harganya yang murah gitu. Terus kemudian tempatnya yang nyaman, bisa sandaran, bisa wifi-an, bisa colokan. Karena saya pernah di masa itu kadang tuh, saya ke warung ini kayaknya ini kurang lengkap, kayak ke warung ini kayaknya terlalu mahal. Jadi by evaluasi masa-masa muda gitu, akhirnya coba deh burtan gitu. Itu burtan tuh resepnya sendiri atau nyari atau gimana Mas resepnya? Iya, resep sendiri gitu kan, bubur ketan hitam. Sempat nanya sama orang tua juga sih gitu. Itu Mas Hengki sendiri yang ngeracik atau ada tim ada tim yang ngeracik, timnya di belakang. Ada tim yang ngeracik gitu. Aku sih penasaran ya, Warmindo sebenarnya singkatan apa sih Mas? Warung Indomie, warung makan Indomie. Oh,
warung makan Indomie. Ya, makanya kita kan di sana itu Indomie ada banyak. Ada pilihan Indomie, ada Indomie ramen, ada Indomie goreng. Gorengnya juga pilihannya banyak. Rebusnya juga lumayan. Ngobrol ke Indominya gitu nggak Mas? Kayak ngasih proposal gitu kayak kita Pernah. punya Warmindo. Pernah. Terus gimana tanggapannya? Responnya nanti kalau masuk kriteria kita akan dihubungi gitu. Cuman sebatas itu aja. Habis itu nggak ada ini lagi. Belum ada respon sih. Kalau dari Mas Hengki ngeliat Warmindo ini tuh kayak bedanya sama yang lain tuh apa sih selain kayak nama sama urutannya tadi? Yang pertama sih kita di menu itu banyak. Kita menunya komplit. Kalau untuk minuman tuh ada kurang lebih 100 minuman. Kalau Good Day itu ada semua varian rasa, Hilo itu juga ada semua varian rasa, Nutrisari ada semua varian Nutrisari, Pop Ice juga ada. Gitu kadang orang datang juga, wah terserah deh mau apa aja yang penting Pop Ice gitu. Terserah apa aja yang penting Nutrisari, tapi kita nyediain semuanya, maksudnya biar ada kepuasan gitu. Jadi menunya lengkap, terus kemudian ada colokan, ada wifi, sandar, ada lesehan juga. Jadi saya rasa kelebihannya apa ya? Nyaman sih saya lihat biar customer datang itu nyaman gitu. Kalau ayam sih sehari rata-rata 10 kilo. Kalau telur satu peti ya sehari. Itu sehari pasti habis? Iya, kadang kurang gitu. Belanjanya di mana? Kalau untuk telur kita ada yang suplai, telur tinggal WA. Kalau untuk beras juga sama. Tapi untuk hal-hal yang lain kayak apa? Sasetan, sayur itu saya bagi sama tim. Gitu kalau misalnya timnya nggak sempat saya yang belanja gitu. Jadi saya bagi. Kalau dulu kan saya semuanya, sekarang alhamdulillah udah ada tim, jadi ada tim yang belanja. Kalau dulu tuh pas awal ayam tuh seharusnya berapa kilo? Pas awal 2021 itu? Paling sekilo ya, sekilo dua habis. ya. Dulunya belum ada sih oseng ayam, dulu belum ada oseng ayam, dulu belum ada ayam geprek, paling ya ayam goreng biasa gitu. Itu dulunya belum ada. Cuman karena kita pengen maju nih kan evaluasi. Dulu paling sekilo, 2 kilo lah paling banyak gitu. Karena masih kecil juga, jadi masih 6 meja aja. Masih 6 meja aja. Kalau minuman tuh yang paling laris di sini tuh yang apa Mas? Minuman apa ya? Good Day biasanya. Good Day itu paling banyak. Good Day cappuccino. Kita Good Day semua varian ada. Terus kita juga ada selain minuman saset, itu juga ada ada kopi robusta yang dikirim dari Gunung Kerinci. Kemudian juga ada kopi liong dari Bogor. Jadi itu 2 kopi. Maksudnya selain kopi premiumnya jatuhnya ya. Kalau biasa kan kopi kapal api itu yang 3.000-an. Kita juga ada kopi robusta yang dari Kerinci Jambi. Kemudian juga ada kopi liong dari Bogor. Itu berarti udah dalam bentuk bubuk? Kalau saya belinya dari sana dari bentuk bubuk, tapi ketika di sini kan kita menghadirkannya panas. Di sini tuh ayam geprek berarti ayam geprek sama tadi apa Oseng ayam, oseng itu ayam. berarti dimasak dadakan juga? Kalau ayam geprek ya ngegepreknya dadakan. Kalau oseng ayam juga, ayam goreng juga. Kalau pengen ini kita masakin ayam goreng gitu. Jadi emang masih hangat gitu? Iya, masih panas. Gitu. Mas udah sering ke Warmindo sini? Kadang-kadang sih. Ini udah ke berapa kalinya? Kayak kesekian kalinya deh. Rumahnya dekat sini? Iya, dekat sini. Kuliah atau kerja Mas? Masih sekolah. Oh masih sekolah. Ya, Menurut Mas tempat ini kayak gimana? ya humble sih. Nyaman nggak Mas? Nyaman. Apalagi lesehannya. Kesini biasanya sambil ngerjain tugas nggak? Enggak, biasanya sambil ngobrol sama temen aja sih. Mas udah sering ke sini atau berapa kali? Sering, Berapa kalinya ingat nggak Mas? banyak sih. Kalau ke sini biasanya ngerjain tugas apa nongkrong aja? Lebih ke buat tenangin pikiran sih. Biasanya kalau nongkrong di sini sampai tengah malam gitu gimana? Iya, tergantung sih Pak. Tapi lama di sini. Enak gitu dilihat, lihat sekitarnya tuh enak gitu. Jatuh bangun ya paling kita kesulitan di dana kayak gitu, kemudian kesulitan di SDM gitu kan. Kalau kayak gini tuh kan biasanya SDM ya yang masak, kemudian ya SDM yang nggak jujur kayak gitu pernah ada kayak gitu.
Sebenarnya balik ke saya, kalau untuk SDM yang nggak jujur, sayanya ngevaluasi diri saya sendiri dulu. Maksudnya ngevaluasi diri saya sendiri itu jangan-jangan saya ini yang nggak bener ngarahinnya, ngedukasinya, sehingga SDM-nya jadi nggak bener. Kemudian setelah saya ngevaluasi, oh ya mungkin saya keliru di sini. Saya bikin harusnya begini, bikin alurnya. Kalau dulu kan, ibaratnya kalau dulu laci itu semua karyawan bisa megang, sekarang ada bagiannya sendiri gitu. Ya ada bagian, pokoknya evaluasi lah gitu. Gitu kalau untuk hal dana-dana sih, ya nabung pelan-pelan akhirnya. Nabung pelan-pelan, oh alhamdulillah rame, alhamdulillah nabung. Akhirnya ngebangun depan, alhamdulillah nabung. Ganti kursi gitu. Alhamdulillah nabung ke kontrak di sebelah gitu. Kalau saya sih pengennya itu bisa bertambah besar, kemudian kita buka cabang. Kalau cita-cita sih saya pengennya Power Rangers itu jadi salah satu Warmindo terbaik lah di Jogja. Jadi misalnya ya anak kuliah, oh tahu tuh Power Rangers gitu. Jadi ya pengennya dikenal di Jogja gitu. Jadi pengen kalau orang dengar Power Rangers, oh ada tuh kalau sedangkan tuh setiap mahasiswa ke Jogja gitu. Coba deh ke Power Rangers. Jadi pengennya tuh jadi Warmindo nomor 1 ya di Jogja. Gitu. Jadi pengennya kayak gitu. Mas, aku boleh dikasih tahu omsetnya nggak sih? Boleh. Ya alhamdulillah sih kalau misalnya lagi rame ya 5-an ada. Motornya ya? Iya, alhamdulillah lebih dari segitu. Kalau sekarang taruhnya berapa, Mas? Ada 10. 5 di pagi, 5 di malam. Karena buka 24 jam. Iya, kita bukanya 24 jadi bagi sih. Itu 24 jam berarti menu semua yang tadi bestsellernya tuh ada kayak Ready rebutan terus, gitu. ready terus. Jadi kan kita sistem masaknya nggak banyak-banyak, dikit-dikit. Nanti kalau habis dimasak lagi. Karena kalau masaknya sekali banyak, ntar yang ada kan main panasin kan barangnya jadi rusak. Jadi masaknya dikit aja, kayak burtan secukupnya. Ntar kalau habis bikin lagi, Ayam juga sama. Terus kita juga ada prasmanan kan. Di prasmanan itu biasanya jam 3 subuh tuh udah disiapin. Nanti siang, sore, malam 4 kali masak berarti. Dari Mas Hengki atau tim pernah mendapat komplain itu nggak sih dari customer? Pernah dong. Paling ya kayak ini kok buburnya kecut gitu, pernah. Kok mie dok-doknya keasinan. Terus kok musiknya terlalu kencang. Paling segitu, itu kan musiknya gede banget gitu. Musik kadang apalagi kalau yang nyetel wifi-nya anak-anak gitu. Musiknya bukan dari kita operator tapi dari customer. Musiknya udah kenceng, udah nggak tahu musiknya apa, alirannya kencengnya gitu. Kayak gitu. Kalau sama Warlock sini pernah ditegur atau apa? Sejauh ini sih karena kita komunikasinya sama warga lokal baik, dulu juga pas awal kesini juga komunikasi, kalau kita ada event apa kita juga komunikasi, alhamdulillah sih sejauh ini baik. Sama warga lokal belum ada sih sejauh ini, jangan sampai. Semoga aman. Soalnya 24 jam riskan juga ya. Iya. Rame tengah malam. Iya, pernah sih dulu tuh kan kita tuh selalu muterin bola. Kita tuh langganan Netflix, video, Disney Hotstar, itu langganan. Jadi nobar gitu. Nobar. Jadi itu bola itu pada nobar di sini. Pernah waktu ada momen Piala Dunia ya. Itu ramenya, berisiknya. Akhirnya kan saya nggak enak tuh sama tetangga-tetangga. Akhirnya besoknya kita beliin kue, kita kasih ke tetangga-tetangga gitu. Takutnya kan komplain kan, aduh minta maaf gitu kan. Di luar ekspektasi kita, ternyata yang datang rame banget. Kalau harga makanan kita di 3.000. Nutrisari 3. Kita termasuk, kalau dibilang sih kita termasuk yang untuk harga murah ya. Nutrisari masih 3.000 gitu. Yang paling mahal mungkin Soda Gembira ya 12.000. Kalau untuk makanan itu yang paling mahal mungkin oseng ayam 15.000. Itu juga baru naiknya baru 2 hari ini. Karena kan sekarang beras naik, semuanya naik kan. Jadi ya udah mau nggak mau ini akhirnya ya udah baru naik 15.000. Sebelumnya 14.000. Naik 1.000. Mas, aku mau tanya tuh pernah ada nggak sih kejadian mungkin yang kayak unik atau kayak memorable, mistis atau hal-hal apapun gitu yang nggak terlupakan sama Mas Hengki? Contohnya kayak pernah warungnya dibikin sepi atau makannya dibikin nggak enak atau mungkin customernya nggak bayar gitu. Oh ya, kalau customer nggak bayar itu pernah. Tapi dulu maksudnya kita nggak nyalain customernya ya, maksudnya
kita kan punya memori itu terbatas, ya nggak sih? Kita punya memori terbatas. Kadang dia makan 3, tapi dia bilangnya 2. Kadang kita kan juga ngalamin kayak gitu. Tapi beberapa tuh ada yang, maaf kemarin saya lupa bayar gitu. Dia datang, maaf kemarin saya lupa bayar. Datang, ada yang datang kayak gitu. Tapi kan dari sekian banyak mungkin ada yang nggak datang gitu ya. Akhirnya setelah beberapa kejadian itu evaluasi, akhirnya sekarang pesan langsung bayar. Walaupun pada jalannya itu ada beberapa yang nggak bayar. Karena kan maksudnya nggak bayar dulu. Kalau sekarang kan pesan langsung bayar. Tapi kan ada juga beberapa customer yang langganan kita, akhirnya ya pesan dulu, ntar bayarnya belakangan. Yang langganan aja. Kalau yang baru-baru biasanya langsung bayar. Gitu. Terus kalau untuk kejadian mistis, pernah ada. Jadi ini mau percaya nggak percaya sih, tapi itu kita tuh pernah, kan kita baru ya semuanya fresh gitu, maksudnya beli ayam fresh, apa semuanya ayam fresh gitu. Itu pernah ada belatungnya. Hah? Di ayamnya? Iya. Itu pernah ada belatungnya beneran. Itu sudah dimasak? Iya udah dimasak. Nah untungnya bukan di ayam, dia di lele. Itu lelenya juga baru, motongnya masih hidup. Nah untungnya itu yang dapat customer dekat, maksudnya yang sering kesini. Ini kok ada ini. Akhirnya mikir panjang gitu. Kok bisa ada kayak gitu? Ya udahlah gitu. Akhirnya lelenya nggak dijual, di keep gitu. Itu Pernah sih. Semua lelenya? Kan dapat 1, akhirnya dicek lain nggak ada sih, cuman 1 itu. Tapi kan kita itu lelenya baru dipotong dan masih fresh, kayaknya nggak mungkin dia gitu. Ya percaya nggak percaya sih mistis kayak gitu. Kadang orang juga ya udahlah kayak gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya ya udah kita bersihin warung aja kayak gitu. Paling nyiram-nyiram aja sambil baca doa gitu aja udah. Itu sih yang mistisnya gitu. Oke, buat teman-teman yang lagi kulineran di Jogja, yuk mampir yuk ke Warmindo Power Rangers. Lokasinya di utara Universitas PGRI Yogyakarta. Kalau bingung, cek map aja Warmindo Power Rangers. Makasih. Makasih Mas Haji. Sama-sama.